Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah salat Masjid Al-Kautsar, jemaah salat Masjid Al-Falah, jemaah salat Masjid Darussalam, dan jemaah salat Masjid Al-Furqan, dan seluruh kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan keselamatan lahir dan batin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas kajian hadis dalam kitab Subulus Salam terkait dengan tema keutamaan melaksanakan ibadah haji dan siapa yang berkewajiban dalam melaksanakannya. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana maklum, salah satu dari keutamaan melaksanakan ibadah haji adalah al-hajjul mabruru laisa lahul jaza'u ilal jannah. Haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan selain daripada surga. Bapak Ibu yang berbahagia, saking besarnya keutamaan melaksanakan ibadah haji, tidak lagi diukur dengan ukuran pahala yang besar, tapi sekalian saja sudah dengan balasannya, yaitu surga. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan kita yang pernah melaksanakan ibadah haji, haji kita diterima, haji kita menjadi haji yang mabrur, dan mudah-mudahan balasan haji tersebut adalah balasan surga yang akan Allah berikan kepada kita. Bagi jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan pada kesempatannya nanti, dengan izin Allah, Allah panggil untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, dan juga mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu siapa yang dibebani dalam melaksanakan ibadah haji ini? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiya raqban birrauha. Suatu ketika Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan serombongan orang-orang yang sedang mengendarai onta di sebuah tempat yang bernama Rauha. Rauha adalah sebuah tempat dekat kota Madinah dengan jarak kurang lebih 36 km. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan tersebut, apakah kejadian itu malam hari atau juga siang hari, yang terjadi adalah bahwa pertemuan ini belum ada saling kenal mengenal. Sehingga di saat itu Rasulullah SAW bertanya, manil qaum, siapa orang-orang ini? Faqalu, rombongan ini menjawab, al-muslimun, kami adalah orang-orang Islam. Kemudian rombongan ini balik bertanya, faqalu man anta, siapa anda? Faqala Rasulullah, Nabi kita menjawab, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kesempatan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak disia-siakan oleh rombongan ini, sehingga ada salah seorang wanita dari rombongan ini tiba-tiba mengangkat anak bayi yang sedang dibawanya. Farafa'at ilahi imra'atun faqalat, seraya berkata, ali hadha hajjun,
apakah untuk bayi kecil ini ada kewajiban berhaji? Bapak Ibu yang berbahagia, pertanyaan ini tentu dilatar belakangi dengan pengetahuan bahwa sebenarnya kewajiban melaksanakan ibadah haji itu ditetapkan kepada orang Islam, kepada orang yang sudah baligh, dan kepada orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji tersebut. Kemampuan itu di sini yang dimaksud adalah kemampuan secara fisik, dengan tanda bahwa orang itu sanggup duduk di atas kendaraan yang membawanya ke tanah suci. Kemudian juga kemampuan dimaksud adalah kemampuan adanya kendaraan yang membawanya ke tanah suci. Kemampuan yang dimaksud juga adalah amannya perjalanan menuju tanah suci yang dimaksud. Kemudian juga adanya kendaraan yang mengangkut perjalanan ibadah haji ke tanah suci. Begitu juga biaya untuk perjalanan tersebut. Bapak Ibu yang berbahagia, ibu ini menanyakan dengan kalimat alihadza hajjun, apakah bagi bayi ini ada kewajiban berhaji? Titik. Tidak menyebutkan waktu, sekarang atau nanti. Karena pertanyaannya hanya terkait dengan pertanyaan kewajiban berhaji, maka Nabi kita menjawab, na'am, iya, bahwa bayi ini ada kewajiban berhaji. Jawaban Nabi kita dalam hadis ini juga tidak menyebutkan waktu, sekarang atau nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, maka pada bagian kalimat ini para ulama menjelaskan bahwa di saat itu, di saat pertanyaan itu, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika haji si bayi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh ibunya atau orang lain yang membawanya, maka bayi itu akan mendapatkan pahala haji dan hukum ibadah hajinya juga sah. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menjawab, na'am walaki ajrun, iya, dan untukmu juga mendapatkan pahala. Artinya bagi orang yang membawa, baik ibu atau orang lain, bayi atau anak kecil dalam melaksanakan ibadah haji, juga ditetapkan atau dijelaskan oleh Rasulullah akan mendapatkan pahala ibadah haji yang sama. Bapak Ibu yang berbahagia, jawaban Nabi kita ini dipahami oleh para ulama bahwa bagi bayi itu di saat dia masih belum baligh, ibadah hajinya ditetapkan sah dan mendapatkan pahala, namun status hajinya belum menggugurkan kewajiban haji Islamnya. Karena kewajiban haji Islam atau kewajiban menyempurnakan keislaman dalam rukun Islam yang kelima itu terkait dengan syarat setelah baligh. Maka seorang anak kecil yang berhaji dibawa oleh ibunya atau orang lain dihukumkan bahwa hajinya sah dan juga mendapatkan pahala, namun status hajinya itu belum menggugurkan kewajiban haji Islamnya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini jelas merupakan bagian dari kandungan rahmat ajaran Islam. Hal ini terkait tentu dengan keadaan bagaimana jika seorang ibu atau orang tua yang sudah waktunya
akan melaksanakan ibadah haji, namun ternyata di saat itu dia sedang memiliki anak kecil atau dititipi oleh orang lain anak kecil untuk melaksanakan ibadah haji, apakah harus menolak? Apakah harus ditinggalkan? Tentu ternyata jawabannya di sini tidak. Kebersamaan seorang ibu dengan anaknya yang masih kecil dalam melaksanakan ibadah haji, dan ketika orang tuanya atau walinya mewakili atau meniatkan haji atas anak kecil yang dibawanya, maka hukum haji anak kecil tadi dinyatakan sah karena sudah diniatkan atau diwakili niatnya dinyatakan oleh orang yang membawanya. Begitu juga orang yang membawanya, karena dia berjasa dalam membawa dan membimbing anak kecil atau orang lain dalam melaksanakan ibadah haji, maka bagi orang tersebut juga mendapatkan pahala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada dasarnya kesimpulannya ibadah haji itu diwajibkan kepada orang yang memenuhi syarat, diantaranya beragama Islam, yang kedua adalah baligh, dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan. Oleh karena itu, orang yang tidak beragama Islam tidak ada kewajiban melaksanakan ibadah haji, dan kalau dia melaksanakan ibadah haji tentu hajinya tidak sah. Yang kemudian adalah baligh. Ini adalah syarat untuk menggugurkan haji Islam. Tetapi ketika seorang anak kecil melaksanakan ibadah haji, maka tetap dihukumkan hajinya sah dan mendapatkan pahala, tapi belum menggugurkan haji Islamnya. Adapun yang terkait dengan kemampuan, maka itu adalah kemampuan yang menjadi dasar ditetapkannya haji. Di antaranya tadi adalah kemampuan fisik, kemampuan harta, adanya kendaraan yang mengangkut, juga kemampuan dana, dan kemampuan amannya perjalanan dalam melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang berbahagia, sekali lagi mudah-mudahan kita yang telah melaksanakan ibadah haji dan saudara-saudara kita yang akan melaksanakan ibadah haji pada kesempatannya nanti dijadikan oleh Allah haji yang mabrur dan tidak dibalas oleh Allah dengan balas selain daripada balasan surga. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.